Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin muslimat, jamaah yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala. Salam jumpa dengan program Tauladan Berkah, tausiah bulan Ramadan, persembahan dari Bangkal Bar. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, sudah sepantasnya lah kita senantiasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur atas segala nikmat-nikmatnya, syukur atas segala karunia-karunianya, syukur dengan segala bentuk anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghitung nikmat yang kita terima, maka insya Allah kita tidak akan dapat menghitungnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan nikmat-nikmatnya seperti saat ini. Saat ini kita berjumpa di dalam satu program, namanya program Tauladan Berkah, persembahan dari Bangkal Bar. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, syukur yang pertama adalah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat Islam. Islam yang sudah kita bawa sejak lahir, yang senantiasa kita jaga. Nikmat iman yang sudah memang ada sejak lahir, seharusnya kita tingkatkan. Nikmat ihsan yang insya Allah akan segera kita dapatkan. Dan tidak kalah pentingnya, nikmat kesempatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita pada saat ini untuk bersama-sama ta'lim muta'alim, mempelajari ilmu-ilmu agama sebagai bekal untuk hidup kita di akhirat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan, jin diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dirundung rasa duka yang nestapa, ditinggal pamannya, ditinggal oleh istrinya yang tercinta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghibur beliau dalam satu surat yang paling terkenal dan peristiwa yang selalu terkenal kepada seluruh jagat alam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala di sana mengabadikan subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan subhanalladzi asra bi Muhammad? Kenapa bukan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama-sama menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah artinya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Andaikan kita sebagai petani, maka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sawah, dengan mengerjakan kebun, dengan mengerjakan ladang dengan arif dan bijaksana. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita menjadi seorang guru, maka tugas kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memberikan ilmunya kepada murid-murid kita yang bermanfaat, memberikan akhlak dan budi pekerti kepada murid-muridnya, agar kelak tumbuh menjadi orang yang berakhlakul karimah. Andaikan kita menjadi pedagang, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kewajiban beribadah sebagai seorang pedagang, yaitu dengan berdagang bahan-bahan makanan, berdagang barang-barang yang halalan thayyibah, barang-barang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, andaikan kita jadi pimpinan perusahaan, maka tugas ibadah kita selaku pimpinan adalah mengajarkan kepada anak buahnya untuk berbuat jujur, berbuat adil, dan bisa bekerja sama antara pimpinan dan karyawan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, andaikan pula kita sebagai satpam sekalipun, maka tugas kita adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan keamanan di lingkungan di mana tempat kita bekerja. Pada hakikatnya manusia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diwajibkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin wa rahimakumullah, kita hadir di alam dunia ini. Kita hadir di alam dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada satu lantaran, yaitu kedua orang tua kita. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kedua orang kita. Memuliakan kedua orang kita, Allah
Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi kedua orang tua kita, hak-haknya sama dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak kita adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mensekutukannya. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Betapa mulianya kedua orang tua kita sehingga haknya disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi arhamayn an ishkurli wa liwalidayya ilaikal masir. Allah Subhanahu wa taala di dalam satu Al-Qur'an mewajibkan kepada insan, bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada seluruh umat manusia. Insan itu artinya seluruh manusia, dari manapun asalnya, apapun agamanya, apapun golongannya, maka punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana, yaitu disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hamalathu ummuhu. Hamalat itu artinya mengandung. Ibunya pada saat mengandung. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Artinya semakin hari kandungannya semakin berat. Semakin hari kandungannya semakin berat. Semakin hari kandungannya semakin susah. Wahnan ala wahnin. Ibu kita mengandung dalam masa 9 bulan 10 hari. Terasa berat dan semakin lemah. Semakin lemah. Maka tidak ada kata lain kepada setiap insan, kepada setiap manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, 4 bulan tatkala kita dikandung oleh seorang ibu, maka yang terjadi pada seorang ibu adalah ibu merasa gelisah. Kepenginnya makan makanan yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Pada saat usia 7 bulan dan kandungan, ibu kita merasa berat kandungannya. Kemana-mana dibawa, ke masjid dibawa, ke surau dibawa, ke pasar dibawa, kemana-mana ibu kita selalu membawa kandungannya. Begitulah seorang ibu. Betapa beratnya perjuangan seorang ibu untuk mensukseskan anak-anaknya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, setelah 9 bulan 10 hari lahirlah seorang bayi, lahirlah seorang anak. Maka tugas ibu belum selesai. Masih ada, yaitu menyusui selama 2 tahun lamanya, menyapih selama 2 tahun lamanya. Air susu ibu yang diberikan kepada anak-anaknya tujuannya adalah supaya anaknya hidup sehat kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agamanya. Betapa mulia seorang ibu, betapa mulia kedua orang tua kita. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala akan murka, dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita sebagai anak tatkala kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ridallahul waridul walidain wa suhtullah suhtul walidain." Ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah Subhanahu wa taala karena murkanya orang tua. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, sekarang kita sudah dewasa, kita sudah menjadi orang, kita bisa bekerja. Ada yang menjadi guru karena ridhonya ibu. Kita menjadi guru karena ridhonya ibu. Kita menjadi tentara karena ridhonya ibu. Kita menjadi polisi karena ridhonya ibu. Kita menjadi apapun sekarang, bahkan kita menjadi pimpinan perusahaan, itu karena ridhonya ibu. Karena ridhonya ibu, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, tugas kita seorang anak adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua sebagai anak.
dia akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, berbuat baik kepada kedua orang tua tatkala ibu kita, bapak kita masih hidup, maka tugas kita menyenangkan kedua orang tua kita. Tatkala bapak ibu kita tidak punya harta, tugas kita selaku anak memberikan harta kepadanya. Tatkala bapak ibunya kita miskin, maka wajib kita mengkayakan dia. Tatkala bapak ibu kita susah, maka tugas kita menyenangkan beliau berdua. Tatkala orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah, maka tugas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Agung, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah beliau berdua sebagaimana beliau menyayangi kami pada saat kita masih kecil. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, semoga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kita hidup bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Akhirnya aqulu qali hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastabaqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.